Halo teman-teman. Hai. Selamat datang di podcast kelompok 4. Nah, sebelum kita mulai podcastnya, ada baiknya kita perkenalan dulu nggak sih teman-teman? Betul. Anggotanya mulai dari aku ya. Nama aku Ki Agus Zulkifli Tamir dengan NIM akhir 221. Nama aku Nurman Zainul Imtiaz dengan NIM akhir 215. Nama aku Reva Giana Fatia dengan NIM akhir 214. Nama aku Cara dan Cara Camani dengan NIM akhir 1232. Dan aku Raihan Nisrina Fatiha dengan NIM akhir 224. Hari ini kita bakal ngobrol santai teman-teman. Ngobrol tentang apa tuh? Tentang film Laskar Pelangi. Wah, dalam banget ya. Iya. Siapa sih yang gak tahu film Laskar Pelangi? Kayak film yang selalu nemenin masa kecil kita gak sih? Benar gak sih? Betul. Terus kayak film yang suka ditayangin di TV-TV kan? Film yang udah lama tapi sekarang masih banyak guys yang ngebahas. Karena emang filmnya bagus banget guys. Tapi kali ini kita kaitkan dengan psikologi teman-teman. Oh. Yang dimana khususnya ke intelijensi dan motivasi ya. Oke, sebelumnya kalian tau gak sih kalau film Laskar Pelangi itu di filmnya itu diterbitkan dari novel yang karyanya ditulis sama Andrea Hirata. Itu tuh penulis terkenal banget gak sih? Siapa sih Iya, yang gak betul. tahu beliau gitu? Pasti kalian juga punya deh satu gitu. Novel-novelnya itu memang menarik banget, isinya juga bagus-bagus, menarik. Apalagi kalau sampai diangkat film berarti emang Bagus banget itu ya. Terus film Laskar Pelangi di filmin juga tuh kayak bukan terharu, filmnya tuh bukan ngajarin kayak sedih banget gitu, tapi isinya juga penting banget guys tentang pendidikan. Semangat juga, semangat. Nilai perjuangannya juga ada. Jadi banyak isi yang kita bisa ambil dari Laskar Pelangi itu. kalian penasaran gak sih si filmnya kayak gimana? Hmm. Coba gimana guys? Coba. Banyak banget. Penasaran? Bener banget tau pesan psikologi dalam film itu. Apalagi buat kita yang mahasiswa, apalagi buat sekarang tuh banyak banget ya dari kita tuh dituntut untuk jadi pinter di akademik. Padahal Betul, pinter betul. tuh gak harus akademik kok. Iya, benar. Akademik juga bisa. Betul. Karena kan ya setiap orang punya kemampuannya masing-masing ya. Gak harus di akademik gitu. Kalau ngomongin intelijensi, pasti kan mikirnya cuma nilai, IPK, semifinal kan. Padahal dalam psikologi, intelijensi itu luas banget, terus aspeknya banyak. Kata yang Reva bilang tadi, udah dicontohin di tokoh Laskar Pelangi kayak contohnya tuh Lintang. Jadi si Lintang ini tuh lebih pintar di akademik gitu karena dia bisa ngerjain matematika dan dia tuh logikanya jalan banget walaupun kan dia sekolahnya di pedalaman banget ya. Iya, iya, terpencil. Sekolahnya tuh nggak ngedukung dia, fasilitasnya kurang, tapi Betul, dia betul. bisa mengembangkan itu. Tapi selain Lintang yang pintar di kecerdasan akademik, ada juga yang namanya Mahar ya. Saya lihat di film Laskar Pelangi. Dia tuh mungkin gak menonjol di pelajaran akademik, tapi kecerdasan kreatifnya itu loh tinggi banget. Tuh. Nah di film itu juga kalau Mahar itu sebagai supaya menyimbangi sosok Lintang yang dimana buat nyampein ke kalian penonton ke kalian semua gitu penonton. Iya. Kalau misalnya pintar itu prestasi itu nggak harus akademik aja tapi non akademik pun bisa menjadi prestasi dan kebanggaan. Benar-benar. Walaupun tokohnya banyak, cuman Iya. bisa diwakilin sama dua tokoh itu yang satu satu di bidang akademik, satu non akademik. Iya. Nah, guys, Padahal kalau kesuksesan itu dihargain dan difasilitasi, anak bisa berkembang dengan caranya sendiri gak sih? Iya benar. Benar-benar. Karena di dunia nyata masih banyak gak sih yang mikir kalau misalnya nggak pintar di akademik tuh kayak biasa aja gitu, Iya. bahkan dianggap remeh sama masyarakat. iya, betul. Cuman karena prestasinya nggak menonjol aja kan. Padahal dia punya gitu. Heeh. Kalau dari sisi motivasi, menurut aku tokoh yang paling kuat itu tetap Lintang ya. Soalnya bayangin aja dia harus naik sepeda jauh-jauh, hujan-hujanan, bahkan sampai berhadapan dengan buaya. Wah, perjuangan yang tinggi ya. Iya. Untuk Masa si di sekolah Lintang. aja harus Iya, harus. lewatin buaya dulu. Kira Ah, gua zaman benar-benar. dulu. Zaman dulu juga gitu kan. Kalau mama ke sekolah harus Kayaknya kayak zaman gitu. sekarang hujan aja jadi males ke Di sekolah bawah gak sih? sungai. Iya, waduh. Alasannya apa? Sakit. Tak patut. Siang. Dan yang bikin dia hebat banget tuh, dia ngelakuin itu nggak disuruh sama orang tuanya, tapi emang keinginan dia sendiri buat pengen belajar lah. Ya. Di film itu tuh ada satu scene yang mereka tuh ikut lomba cerdas cermat. Dari scene itu tuh kayak bikin kita tuh mikir gak sih kalau misalkan mereka tuh mau ngebuktiin mereka tuh bisa loh ngelakuin itu walaupun mereka dari sekolah yang kurang fasilitas. Betul. Tapi mereka tuh menunjukkan prestasi mereka dengan cara itu. Meskipun minim transportasi juga ya. Iya. Jarak dari rumah ke sekolah lumayan Jauh banget. jauh ya. Heeh. Dan itu tuh jadi motivasi nggak sih buat orang yang dalam keadaan yang sulit tuh tetap bisa loh berjuang kalau ada keinginan diri sendiri. Benar. Terus menurut aku di film Laskar Pelangi juga bukan Lintang sama Mahar aja nih yang apa sih yang bisa percaya di gitu, tapi ada di sosok belakangnya kayak peran gurunya Iya, itu yang betul. bikin mereka kayak oh ini Berani aku harus mau ngejar gitu. cita-cita Iya, aku betul, tuh betul, gitu. betul. Contohnya kayak ada Ibu Muslimah sama Pak Harfan tuh benar-benar punya peran besar banget. Mereka bukan cuma ngajarin pelajaran tapi juga ngajarin arti percaya sama diri sendiri. Kepercayaan itu yang bikin siswa-siswa yang di Laskar Pelangi itu menjadi berprestasi ya. Ya, kayak Lintang Kayak Lintang sama Mahar tadi kan. Dalam psikologi pendidikan juga itu penting banget. Guru yang percaya sama muridnya bisa ningkatin self efficiency. Kayak keyakinan bahwa seseorang mampu melakukan sesuatu. Ya, betul. Benar. Iya. Ketika anak merasa kayak gue mampu nih, dia tuh jadi kayak berani, Ah, benar. terus Gak tau salah. nggak takut salah. Jadi percaya diri gitu kan. Gampang Wah, jalan. benar. makanya intelijensi anak-anak di Laskar Pelangi itu bisa berkembang bukan karena fasilitasnya aja tapi karena guru-gurunya tadi yang ngedukung mereka, yang selalu ngasih support ke mereka, Betul, akhirnya mereka bisa percaya diri buat nunjukin kalau mereka punya prestasi. Ini juga jadi pengingat buat kita ya kalau satu kalimat dari guru bisa berdampak besar bagi masa depan seseorang, apalagi murid-murid yang mereka ajarkan ya kan. Jadi guru itu bisa jadi panutan buat siswa-siswa. Jadi pendorong mereka. Iya, jadi pendorong mereka gitu.
yang bikin Laskar Pelangi Terasa Dalam tuh menurut aku ya, itu dia ceritanya realistis banget. relate Dia- banget ya, iya, walaupun relate banget. ditonton sampai tahun Yes. kapan juga masih Iya, nyambung masih kan. nyambung Nggak sampai semua sekarang. anak bisa kan kayak Iya, mereka betul. gitu. Betul. Jadi kayak nggak semua anak akhirnya bisa lanjut sekolah. Contohnya kayak Lintang yang harus berhenti karena kondisi keluarganya yang memburuk, ya kan? Itu sayang banget sebenarnya, potensinya itu besar gitu. Dalam psikologi, mimpi sama tujuan hidup tuh bisa jadi sumber kekuatan mental yang bikin seorang tetap bertahan. Itu dari film Laskar Pelangi juga kita tahu ya kalau misalkan setiap orang itu punya potensi sama bakatnya masing-masing, jadi nggak harus berpatok sama satu akademik Iya. aja, non akademik aja, tapi karena ada perbedaan itu jadi bisa saling melengkapi guys. Mm-mm. Terus setiap anak juga punya kecerdasan masing-masing ya, nggak bisa Iya. dipukul sama rata kayak ya ini pintar akademik, sedangkan si dia tuh enggak, terus kamu kayak Kamu harus Iya, ya harus sama sama. si A, ya. Dan bukan berarti yang nggak pintar itu juga Nggak, bodoh, nggak ada nggak. kata bodoh gak sih? Cuman beda potensi aja begitu. Dan menurut aku motivasi belajar adalah kunci seorang untuk berkembang, bener gak? ya Betul betul Ya kan? banget. Iya. Kayak motivasi itu kayak membuat seseorang tuh menjadi oh aku tuh pengen jadi ini, contohnya aku pengen jadi seseorang yang menghasilkan gitu. Iya. Dengan dia berpikir begitu dia jadi pengen belajar begitu kan. Terus kalau misalnya apa sih kayak pendidikan juga bukan cuma soal gedung mewah, terus kayak fasilitas lengkap, tapi butuh kepercayaan diri sama dukungan dari lingkungan sekitar juga. Karena anak yang dipercaya akan berani mencoba dan berani bermimpi. So itu podcast kita tentang Mungkin- film Laskar Pelangi. Ya. Jadi podcast kita tuh bukan sekedar podcast singkat ya, tapi juga banyak pesan makna yang kita ambil dari Laskar Pelangi, yaitu semangat perjuangan dan juga rasa syukur mungkinnya bagi kita yang Bisa. sedang menjenjang pendidikan. Dengan fasilitas yang lengkap. Betul. terus Betul. juga Dan itu juga bikin kita bersyukur gak sih buat di era sekarang, karena Iya. fasilitas kita udah memadai. Udah serba gampang juga. Jadi mungkin podcastnya sampai sini dulu ya teman-teman ya. Ya, semoga obrolan kita kali ini yang bermanfaat Lebih, banget buat iya. kalian. Bermanfaat juga berbobot ya teman-teman. Dan siapa tahu yang belum nonton karena dengerin ini jadi kepo sama filmnya. Dan Jadi buat kayak- pemerintah ya bisa ngasih perspektif baru tentang pendidikan dan intel nggak sih? Dan Betul, motivasi ya, Karena karena bukan sekolah yang di Iya, ini ya. ya Iya. tapi bisa lah ya gitu. yang di kota-kota terus Ya, gak sih? karena yang di pedalaman juga Membutuhkan pendidikan, betul. Oke. Oke, mungkin sampai sini dulu ya. Terima kasih teman-teman. See you guys. Terima kasih. Terima kasih.